Saya kepanjangan nama saya itu Priskanti Januarti, tidak ada saya ubah sedikit pun pada saat, baptis waktu itu. Orang tua saya, ibu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam, sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Lomba mengaji, waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara 3. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Syada. Anda itu keliru. Anda belajar di mana ya? Nah, untuk mengaji pun semenjak orang tua saya sudah berpisah, hanya SD saja saya mengaji. Saya mengaji dan selesai orang tua saya berpisah, itu bisa dikatakan saya jarang sekali mengaji. Jarang sekali mengaji, tapi untuk sholat saya tidak pernah lupa. Jadi sholat itu tiang agama dalam agama Islam. Jadi saya sampai nggak mau meninggalkan sholat. Karena saya meninggalkan sholat itu karena capek di dalam tidur saya. Saya seperti mendapatkan mimpi dan dia berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang, terang banget. Kayaknya tuh indah. Padahal bentuk tambah yang agak naik ke atas sedikit. Dan hati ini nih pengen sekali masuk gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik saudara semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat lagi ya seorang yang katanya mengaku adalah murtadin, seorang perempuan yang berasal dari Pontianak ya, dan tampil memberikan kesaksian di channelnya Manuk Bulu. Namun setiap kali ada murtadin yang terus ditampilkan oleh pengepul murtadin odong-odong ini, selalu menggelitik hati kita ya ketika mendengarkan kesaksian mereka yang katanya adalah seorang murtadin. Nah, begitu juga di video kali ini, yang mana perempuan ini mengaku dahulu adalah muslim yang taat, tidak pernah meninggalkan sholat, tetapi ternyata ketika menyebutkan surah di dalam Al-Quran saja, dia sudah salah ya. Dan ini adalah salah satu yang menunjukkan pengakuan serta kesaksian yang diberikannya tersebut penuh dengan kebohongan ya. Belum lagi kebanyakan mereka ini bercerita tentang perjalanan hidup ya, artinya bukan perjalanan iman, dan ini juga bisa diartikan atau mencirikan bahwa orang tersebut bukanlah seorang muslim dahulunya, karena tidak ada sedikit pun mencerminkan orang muslim yang beriman ya, kalau masih banyak berkeluh kesah. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pengakuan si perempuan yang mengaku murtadin ini, kita akan simak langsung video berikut ini. Saya kepanjangan nama saya itu Priskanti Januarti, tidak ada saya ubah sedikit pun pada saat baptis waktu itu. Tetap nama Priskanti Januarti dari saya lahir. Nama itu diberikan oleh ayah saya yang cari, atau bapak saya. Saya sering manggil beliau itu bapak, papa. Orang tua saya, ibu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Kami dari suku Bugis, ibu dan bapak saya Bugis, dan saya 3 saudara, saya anak kedua.
Terus saya punya kakak dan punya adik. Kami tiga-tiganya perempuan. Nah, saya akan menceritakan latar belakang hidup saya. Saya terlahir dari seorang muslim, ibu dan bapak saya sudah lama berpisah. Sejak tahun 2013, ibu dan bapak saya itu bercerai, itu saya kelas 6 SD. Saya kelas 6 SD. Lalu saya diasuh sama nenek saya, ibu saya ikut ke ibu saya, ke mama, saya ikut mama, tinggal di rumah nenek, dan mama dan papa saya itu udah resmi bercerai pada saat itu. Saya, kakak, dan adik saya itu tinggal sama nenek, sama paman juga, sama kakek. Dan wali saya itu nenek saya. Saya aja sampai saat dan detik ini masih di kakak beliau, bukan di kakak mama ataupun papa. Nah, lalu sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Lomba mengaji, waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara 3. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Tiada. Oh my god. Nah, itu surah itu lalu saya SMP saya ikut kegiatan yaitu Rohis. Kegiatan Rohis di mana kami setiap Jumat itu bakal ngumpul bareng-bareng sama teman-teman untuk membaca Al-Qur'an dan menelaah membuka kupas tuntas beberapa ayat walaupun 1 sampai 2 ayat saja dalam satu surah. Saya ingin sekali seperti anak-anak di luar. Sekolah ya sekolah, les ya les, bermain ya bermain, ngumpul ya ngumpul. Tapi kalau saya itu enggak, saya pulang sekolah jam 12, terus ada sekolah tambahan sampai jam 3, jam setengah 4 saya les lagi, pulang les saya mandi, saya nggak pernah lupa dengan sholat maghrib. Pokoknya zuhur, asar, saya selalu, kalau zuhur sama asar itu biasa saya sering telat sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, isya itu biasanya pulang les baru saya sholat itu sekitar jam setengah 10. Padahal kalau sholat isya itu kan jam 7 atau saat azan berkumandang. Nah, tapi karena saya les, jadi saya itu sering telat untuk sholat. Subuh yang saya jarang lakukan karena ngantuk banget. Kayaknya tuh berat. Cobaan pada saat sholat subuh tuh berat. Apalagi mau menuju tahajud. Tahajud itu kan jam 2. Nah, itu tuh biasa mama bilang, kamu tuh sholat tahajud, apapun yang kamu minta pada sholat tahajud, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bertawakal, berserah diri, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan menjawab semuanya atas izinnya. Mama sering bilang kayak gitu. Jadi untuk mengaji pun semenjak orang tua saya sudah berpisah, hanya SD saja saya mengaji. Saya mengaji dan selesai orang tua saya berpisah, itu bisa dikatakan saya jarang sekali mengaji. Tapi untuk sholat saya tidak pernah lupa. Karena kan ada waktu-waktunya, apalagi sholat itu 5 waktu. Di agama Islam, sholat itu sebagai tiang agama. Kalau kita bangun rumah tidak ada tiang pertama yang kita tancapkan ke tanah bakalan roboh rumah itu. Nah, jadi sholat itu tiang agama dalam agama Islam. Jadi saya sampai nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Meninggalkannya pun palingan saya itu pernah saya meninggalkan sholat itu karena capek. Saya bingung apa yang saya lakukan ini, sholat kok kayaknya membuat hati ini nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa ketenangan apapun. Itulah karakter iblis, datang dan berkata dengan berita hoax yang berbohong kepada kamu. Ya, bisa jadi perempuan ini berbohong ketika bercerita mengaku dahulu seorang muslim ya. Karena dari pengakuan yang sudah kita dengar tadi, yang pertama sekali masalah nama ya, walaupun ini tidak mutlak dan bisa saja terjadi, namun setidaknya kita mempunyai tolak ukur bahwa umat muslim setiap memberikan nama kepada anak-anak tentulah
berpedoman kepada nama-nama yang baik menurut Islam ya, dan tidak mungkin memberikan nama seperti yang diawali Kristen. Nah, kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa solat tidak membawa ketenangan. Nah, ini suatu kebohongan lagi yang disampaikan, karena kita sebagai umat muslim, apalagi yang beriman, itu dipastikan solat itu justru membawa ketenangan, kedamaian di dalam hati, karena memang niat kita tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain cerita kalau si perempuan ini walaupun dia mengaku Islam, kemungkinan Islamnya adalah Islam KTP ya, artinya ikut-ikutan, karena niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang lebih menggelikan tadi, seperti yang sudah kita dengar ya, bahwa dia dahulu pernah mengikuti lomba mengaji, dan surah yang dibacanya tersebut dia salah dalam menyebutkan ya, dan ini bisa menunjukkan bahwa dia lagi sedang berbohong karena tidak paham, tidak tahu nama-nama surah di dalam Al-Quran ya. Nah, sebetulnya yang disebutkan tadi tersebut itu adalah bagian ayatnya ya, di ayat 1, karena surah ini namanya adalah Al-Lahab ya, yang artinya gejolak api, dan ini termasuk surah Makiyah karena turunnya di Mekah. Dan surah Al-Lahab ini terdiri dari 4 ayat yang sering kita baca di dalam solat, yaitu surat-surat pendek ya. Dan dari sini kembali membuktikan bahwa si perempuan ini hanya mengada-ada saja. Jadi ada satu malam, saya itu benar-benar mendapatkan tekan yang luar biasa dari mama saya, dari nenek, sehingga membuat saya itu merasa sedih sekali. Dibanding-bandingkan antara cucu, saya selalu dibanding-bandingkan. Kalau di keluarga saya itu cucu laki-laki itu kayak raja. Saya disuruh beres-beres rumah, sedangkan cucu yang lain tidak. Padahal cucu nenek itu dari dari saudara mama yang pertama, karena bapaknya polisi, dia perempuan juga, nggak pernah dia disuruh untuk beres-beres rumah. Tetap saya sama kakak saya, kakak saya dan adik saya yang sering ngeroling untuk memberesin pekerjaan rumah. Lalu yang satu malam itu saya pernah merasa benar-benar tertekan sekali, sampai saya tuh menangis. Saya sholat witir, yaitu sholat witir, sholat sebelum tidur. Karena saya tidak mendapatkan ketenangan apapun di rumah itu. Sedangkan kita kan kalau mau tenang kan pasti bersandarnya sama keluarga. Saya sholat witir, saya berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Kanti pengen sekali hidup tenang ya Allah. Pengen sekali punya keluarga tuh yang bisa menopang Kanti, bisa menjadikan Kanti ini, memberikan Kanti sandaran. Tetapi selesai sholat, tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Saya masih menangis sampai tidur. Tidur dengan air mata saya yang masih ada di muka ini, saya tidur. Di dalam tidur saya seperti mendapatkan mimpi ada seseorang laki-laki. Padahal suara itu tuh belum pernah saya dengar. Jadi suara itu bisa dikatakan suara asing. Dia menepuk pundak saya sebelah kanan. Dan dia berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Itu bukan Yesus yang kita sembah, itu jin Yesus. Anda itu keliru. Saya bingung dengan kata-kata itu. Terkejut dari tidur, tiba-tiba pagi. Saya ingat pagi itu saya harus bekerja. Mimpi yang saya dapatkan itu saya sudah lulus sekolah. Saya bekerja. Sampai di tempat kerja saya
saya masih bertanya-tanya akan mimpi itu. Mimpi apa ini nih? Padahal saya itu orangnya kalau mimpi, cuman bunga tidur. Kata orang Islam itu, mimpi itu hanya bunga tidur. Cuma bunga tidur, saya mikir gitu. Ya udah, saya mau mau masa bodoh, tetapi otak dan hati ini sinkron, pengen cari apa maksud dari mimpi ini. Jadi saya bertanya sama dua teman saya, yaitu dia satu muslim dan satu non muslim. Yang muslim berkata itu hanya bunga tidur. Dia bilang itu hanya bunga tidur kali, Dek, katanya kan. Coba ganti sholat, semoga aja tenang. Terus saya tanya sama teman yang non muslim, waktu itu dia beragama Katolik, coba kok ke gereja, katanya. Nah, saya bingung sama teman saya yang ini. Tumben-tumben nih anak tuh nyuruh ke gereja, padahal dia aja jarang ke gereja gitu kan. Jadi saya mikir, buat apa saya ke gereja? Kan saya bukan orang Katolik, kan saya bukan orang Kristen. Saya mikir gitu, buat apa? Saya kan kalau misal ada apa-apa kan kita langsung larinya ke sholat. Jadi saya sholat. Tapi di dalam sholat saya bisa dikatakan tidak khusyuk karena saya masih mikirkan mimpi itu. Saya berdoa, mimpi apa itu ya? Sambil saya baca doa sholat nih, mimpi apa itu ya? Saya mikir, apa maksud dari mimpi ini? Sepulang dari kerja, karena rumah saya dekat gereja, melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang banget. Kayaknya tuh indah. Padahal bentuk tambah yang agak naik ke atas sedikit. Gitu kan? Jadi saya lihat, salib ini kok terang benar ya? Ini adalah penyesatan yang luar biasa. Anda adalah anak setan. Nah, pada bagian terakhir cerita si perempuan yang mengaku murtadin ini, itu sudah tidak asing bagi kita apabila sering mendengarkan kesaksian murtadin odong-odong ya. Ini sepertinya adalah lagu wajib bagi murtadin odong-odong, yaitu bercerita tentang mimpi. Yang mana mimpi ini tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun kebenarannya. Nah, di sini dia bermimpi berjumpa dengan seorang laki-laki, kemudian mengajak dan untuk menyembah serta menjadi hambanya, dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dijadikan dasar kepindahan iman seseorang ya, karena mimpi memang tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan kemudian yang tidak lepas dari cerita murtadin odong-odong adalah masalah perjalanan kehidupan mereka ya, yang dipenuhi penderitaan, kesusahan dan segala macamnya. Itu artinya sekali lagi membuktikan bahwa dia bukanlah seorang muslim, apalagi yang beriman. Karena umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dilakukan serta yang dikerjakan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila niat seseorang sudah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apapun kesusahan, kesedihan dan kemelaratannya di dalam kehidupan itu bukanlah menjadi masalah dan tidak akan pernah berkeluh kesah ya, atau menyesali keadaan yang sedang dialaminya. Jadi sangat jelas di sini bahwa orang-orang yang bercerita mengaku murtadin ini sangat jauh dari inti ajaran Islam yang menandakan orang tersebut orang yang beriman. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah dari kesyirikan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dan apapun bentuknya, itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.